guys, perkenalkan nama saya Jessica Moe, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini kelas C semester 1. Kali ini saya akan membuat video tentang profesi guru PAUD. Yang pertama atau A, konsep profesi, profesional dan profesionalisme. Di bawah ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari profesi itu sendiri. Ada beberapa pengertian menurut para ahli mengenai profesi. Yang pertama, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Itu menurut ahli Lieberman. Yang kedua, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan yang tinggi yang pelaksanaannya diatur oleh kode etik tersendiri menurut tingkat kearifan atau kesadaran serta pertimbangan pribadi yang tinggi. Itu menurut World Federation for Organization for Teaching Professional. Yang berikut adalah profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Itu menurut ahli Dedi Supriyadi. Yang berikut atau yang terakhir, profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu kejabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk pekerjaan itu. Itu menurut ahli Sikun Pribadi pada tahun 1976. Dari pengertian di atas mengenai profesi, maka dapat disimpulkan mengenai hakikat dari profesi itu sendiri. Yang pertama, hakikat profesi adalah pernyataan atau suatu janji terbuka, di mana suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Pernyataan profesional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh yang keluar dari lubuk hatinya. Pernyataan demikian mengandung norma-norma atau nilai-nilai etik. Janji yang bersifat etik itu mau tidak mau akan berhadapan dengan sanksi-sanksi tersebut jika seseorang telah menganut suatu profesi tertentu. Dia akan berbuat sesuai dengan janji-janji tersebut. Janji-janji ini biasanya digariskan dengan kode etik profesi bersangkutan. Hal ini disebut profesi pendidikan. Yang kedua, profesi mengandung unsur pengabdian, di mana suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan dari diri sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis. Tetapi yang di sini yang dimaksud mengabdi adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini berarti bahwa profesi tidak boleh sampai merugikan atau merusak ataupun menimbulkan malapetaka bagi orang lain atau bagi sekelompok masyarakat. Sebaliknya, profesi itu harus berusaha menimbulkan kebaikan, keberuntungan dan kesempurnaan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Profesi pendidikan adalah untuk kepentingan peserta didiknya. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Profesi berkaitan erat dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan juga keterampilan tertentu. Dalam pengertian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan potensi agar profesi itu berfungsi dengan baik atau dengan sempurna. Dalam hal ini, pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Oleh sebab itu, mempunyai fungsi sosial yakni pengabdian kepada masyarakat. Potensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi.
Dalam masyarakat modern saat ini, profesi menuntut kemampuan membuat keputusan yang tepat dan kemampuan membuat keputusan secara bijaksana yang tepat. Untuk itu, diperlukan banyak keterangan yang lengkap agar jangan menimbulkan suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian baik kepada diri sendiri maupun bagi masyarakat. Berdasarkan uraian tentang pengertian kriteria dan unsur-unsur yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu sendiri adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonom karena didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian. Yang kedua, kode etik yang direalisasikan dalam pelaksanaan profesi karena hakikatnya ialah pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, kelompok yang bergabung dalam profesi yang menjaga jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak kompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang diminta. Yang berikut, masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut. Yang terakhir adalah pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undangnya. Yang berikut adalah B, ciri-ciri profesi. Di sini ada dua ahli yang mengemukakan pendapat mereka mengenai ciri-ciri dari profesi itu. Yang pertama, menurut World Confederation of Organization for Teaching Profession, di mana mereka menjelaskan ciri-cirinya, yaitu pertama, profesi adalah panggilan jiwa. Yang kedua, fungsinya telah menyerumus dengan jelas. Yang ketiga, menempatkan persyaratan-persyaratan minimal untuk melakukan kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan juga keterampilan. Menurut ahli kedua, yaitu menurut Lieberman, dijelaskan bahwa ciri-ciri profesi yang pertama tuh jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dengan esensial serta jelas dapat dibedakan dari jabatan yang lain. Yang kedua, untuk pelaksanaannya tidak sekedar diperlukan keterampilan atau skill, tetapi juga kemampuan intelektual. Yang berikut, diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. Yang terakhir, yang berikut, para praktisi secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. Yang kelima, tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. Yang keenam, layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Yang terakhir adalah memiliki suatu kode etik. Nah, menurut beberapa ahli, dan di sini ciri-ciri profesi tersendiri adalah pekerjaan itu mempunyai signifikasi sosial karena diperlukan mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensi serta dilakukan dengan lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. Yang keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Yang terakhir, sebagai konsekuensi dan layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan dari pekerjaannya. Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk profesi. Yang pertama, profesional, yang dimaksud penampilan seseorang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya dan menuju kepada orangnya. Yang kedua, profesionalisasi, yang dimaksud proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui intervensi, training, dan atau juga profession training. Yang terakhir istilahnya yaitu
profesionalisme, di mana derajat penampilan seseorang sebagai profesional dan penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi, dan juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. D. Konsep profesi keguruan. Syarat-syarat profesi keguruan berkaitan dengan penyediaan guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru telah menggariskan bahwa hal itu menjadi kewenangan lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan. Di sini ada beberapa amanat penting yang dapat diambil dari dua produk hukum, yaitu calon peserta pendidik profesional berkualitas S1 atau D3 atau setara dengan D4. Yang kedua, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan yang berakreditasi baik, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, sertifikasi pendidikan bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Yang kelima, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Yang keenam, uji kompetensi pendidik dilakukan dengan ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Yang ketujuh, ujian tertulis dilaksanakan secara mencakup penguasaan materi. Yang pertama adalah wawasan dan landasan pendidikan, di mana pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, atau juga perancangan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Yang kedua, materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, ataupun program yang diampunya. Yang berikut, konsep disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, ataupun program yang diampunya. Yang jabatan guru sebagai profesi. Untuk menjadi guru butuh persyaratan pendidikan dan keahlian khusus. Guru tidak bisa dilakoni oleh semua orang. Pemerintah telah mempersyaratkan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi dua persyaratan, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi. Di samping itu, guru harus memiliki sertifikat pendidikan secara sehat jasmani rohani dan memiliki kemampuan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang F adalah kompetensi guru PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini ada 3 jenis guru, yaitu guru pendamping dan guru pengasuh atau pendamping muda. Dalam mendidik ada 4 kompetensi guru PAUD yang perlu diperhatikan, yaitu kompetensi pedagogik berkaitan dengan ilmu dan keterampilan mendidik, termaksud kemampuan asesmen, merencanakan, melaksanakan proses, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian berkaitan dengan pribadi, perilaku, etika, sosok guru sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini, seperti memiliki sikap sabar, penyayang, lembut, ramah, bersih, ceria, jujur, bertanggung jawab, taat, beragama, dan juga berakal budi pekerti. Yang ketiga, kompetensi sosial ialah kemampuan guru berhubungan dengan orang lain
terutama kepada anak-anak dan juga orang tua siswa. Terlebih juga dengan masyarakat sekitar, sesama guru, kepala sekolah atau atasan, bisa bekerja sama mampu menjalin komunikasi empati dengan masyarakat. Yang keempat, kompetensi profesional berkaitan dengan pekerjaan guru. Dalam hal ini, anak-anak usia dini dengan segala kekhususannya seperti kemampuan memahami tugas-tugas perkembangan anak secara kognitif, bahasa, fisik atau motorik, sosial dan juga emosi dari anak. Standar tingkat pencapaian perkembangan, cara belajar sambil bermain, kemampuan mengasuh dan membimbing anak. Yang G, guru PAUD yang ideal. Guru PAUD ideal tidaklah lulus persyaratan akademik dan kompetensi, akan tetapi jauh lebih itu dia memiliki jiwa pendidik dan pengasuh sejati. Sikap, perilaku, dan kepribadiannya bisa menjadi contoh. Kehadirannya dinantikan oleh anak-anak. Anak-anak akan merasa nyaman, bahagia, dan aman ketika berada di dekatnya. Ketika ia berbicara, semua anak merasa tenang, tereguh, seakan-akan tangannya merangkul semua anak-anak dalam pelukannya. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak, gembira dengan anak-anak, berlari kemari ke sini, suka dan menyambut dunia anak-anak. Anak-anak dekat dengan anak-anak, menyayangi sepenuh dengan hati. Yang H, faktor dan pengalaman praktik. Yang pertama, bakat atau minat menjadi guru. Bakat dan minat merupakan suatu faktor yang mustahil diabaikan untuk menjadi guru. Guru berbakat dengan guru tanpa bakat terlihat jelas perbedaannya setelah beberapa tahun mengajar. Guru tanpa bakat cenderung menonton, kurang inisiatif, kurang rajin, mengajar sekedarnya meskipun ia lulus S1 sarjana PAUD, serta telah ratusan kali ikut seminar pelatihan atau kegiatan ilmiah lainnya. Guru dengan bakat, meskipun hanya mempelajari pendidikan 1 tahun, bisa disukai oleh anak karena mampu menyajikan pembelajaran secara menyenangkan. Ide-idenya untuk menjadikan sesuatu yang baru dan menarik seakan tak pernah habis, konsisten dan mempunyai komitmen yang kuat. Yang kedua adalah pengalaman lapangan. Pengalaman praktik lapangan bagi guru baru sebelum terjun menghadapi anak-anak secara langsung merupakan kunci yang penting. Untuk memperoleh pengalaman yang cukup, seorang calon guru harus membutuhkan waktu latihan praktik yang lebih lama, bimbingan langsung dari guru senior. Masa praktik mengajar bisa berlangsung 3 bulan, paling sedikit 30 hari tampil mengajar sebelum ujian praktik. Seseorang yang tidak lulus ujian praktik harus mengulang kembali 1-6 bulan praktik lapangan. Tahap inilah yang menentukan apakah seorang layak menjadi guru atau tidak. Walaupun nilai-nilai teorinya bagus, kalau ujian praktiknya gagal, ia tidak akan menjadi guru. Yang I, pergeseran peran guru. Setiap guru penting menyadari bahwa sejak memasuki era milenial ketiga terjadi pergeseran paradigma pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan era globalisasi yang berdampak terhadap perubahan tuntutan kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, termasuk pendidikan. Pergeseran utama dalam pendidikan terletak pada peran guru, yaitu pura relasi guru dengan lingkungan, terutama terhadap siswa, sesama guru, orang tua, sekolah, teknologi, dan karir. Demikian video yang saya buat. Biarlah melalui video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Dan jika lo ada kata-kata yang kurang jelas, kurang memadai, saya mohon maaf. Dan sekian dari video saya. Terima kasih. Dadah.